Dan eh, skam giling ini bagus atau enggak, dan perbedaan sama bekatulnya itu seperti apa, pokoknya bisa dilihat dari warnanya lebih cerah yang SG atau skam giling. Jadi ini benar-benar limbah ya, benar buruk ya. Jadi jangan lihat semuanya dari covernya, kalau kita lihat dari isinya belum tentu yang luarnya bagus dalamnya bagus. Dan untuk kira-kira bagus enggak ini untuk pakan entok, dan aku juga udah browsing di Google, udah browsing dan tanya-tanya juga sama peternak lain, dan ternyata ini itu gawat iki bolo. Oke, gawat iki bolo. Balik lagi sama aku peternak Happy. Ini bukan balik lagi sih, ini bisa dibilang perkenalan. Aku peternak Happy. Jadi ini video pertama aku di YouTube ya bolo. Aku mulai bangun di sosmed itu di TikTok. Buat kalian yang mungkin tahu aku di TikTok, langsung aja bisa subscribe channel YouTube aku. Dan pokoknya support terus aku ya bolo, karena ini bisa dibilang video pertama aku di YouTube. Dan juga aku mulai bahkan rajin konten di YouTube untuk di video panjangnya mengenai dunia peternakan, khususnya dunia entok. Dan kalau kita sehobi, kalau kamu mau cari tahu tentang entok, bisa langsung aja subscribe channel ini ya bro, karena nanti aku bakalan buatin video-video edukasi dan juga video menghibur pokoknya ya bro. Karena ini video pertama, aku juga bingung mau konten apa, jadi aku mau cerita aja ya. Soal pakan ini bro, di kemarin aku cari bekatul karena di sini susah ya efeknya. Selain beras yang mahal, bekatulnya juga susah. Karena apa? Karena aku lihat dari desa aku di sini aja. Sekarang lagi musim nandur ya, atau lagi nanam benih. Jadi otomatis berasnya nggak ada. Dari kemarin ketimpa El Nino itu nggak ada yang nanam sama sekali. Otomatis nggak ada gabah. Jadi sekarang bekatulnya susah banget loh. Aku udah cari kemarin itu di muter-muter di beberapa penggilingan padi ya, penggilingan padi sekitar 7 penggilingan padi, dan itu gak ada sama sekali bro. Dan setelah itu aku coba inisiatif cari online, dapat. Aku waktu itu beli 100.000 dapat 28 kiloan, berarti 1 kilonya 3.500. Aku nggak ngecek karena aku sistemnya COD ya, nggak ngecek bekatulnya seperti apa. Dan setelah aku buka, setelah aku unboxing, ternyata gawat bro. Aku ngerasanya ada hal yang beda ya. Ternyata setelah aku cari tahu, aku browsing-browsing, aku tanya sama peternak juga, ternyata yang aku beli ini skam giling. Itu pertama kalinya ya aku dapat skam giling atau tahu skam giling itu. Dan skam giling ini bagus atau enggak, dan perbedaan sama bekatulnya itu seperti apa, pokoknya tonton video ini sampai akhir ya bro. Oke, langsung aja kita review kedua jenis pakan mentok ini. Oke, ini aku udah punya ya. Bentar. Aku udah punya dua hal tadi. Kemarin ini pertama, terus aku browsing-browsing kandungannya dan bagus enggak untuk entok. Jadi aku juga beli bekatul asli dari selepan atau tempat penggilingan padi ya. Ini untuk bekatul aslinya nggak terlalu lembut sih, tapi ini banyak menirnya. Menir itu atau beras yang hancur itu namanya menir. Dan ini untuk bekatul untuk sekam gilingnya atau SG, ini lembut banget ya bolo. Ini SG nya lembut banget, dan bisa dilihat dari warnanya lebih cerah yang SG atau skam giling.
Jadi ini benar-benar limbah ya, benar-benar limbah. Dan ini biasa kalau kalian pernah giling padi, ini hasil dari penggilingan padinya kayak gini. Dan ini sekam adalah kayak kalau itu gabah yang gabuk itu loh, gabah yang gabuk atau gabah yang enggak isi. Biasanya kalau di penggilingan padi yang mundret itu sekamnya dipisah dari yang terus nanti muncul bekatul. Dan ini sekamnya ini digiling lagi dan jadinya seperti ini loh, jadinya seperti ini. Dan untuk kira-kira bagus enggak ini untuk pakan entok, dan aku juga udah browsing di Google, udah browsing dan tanya-tanya juga sama peternak lain, dan ternyata ini enggak bagus ya bolo untuk pakan entok dan bahaya ya. Ini karena kandungannya enggak ada, ini cuma mengandung enggak nyampe 2% protein bolo, sedangkan untuk bekatul ini mengandung sekitar 12-17 protein bolo. Jadi bisa dilihat dari segi kandungannya lebih bagus yang bekatul bolo. Ini bisa digunakan enggak? Ini bisa digunakan kalau misalnya mau difermentasi. Kemarin aku juga lihat di YouTube cara menfermentasinya bolo. Tapi untuk dicampur langsung aku saranin enggak lah, karena ini seratnya kasar banget kayaknya ya. Walaupun dari segi bentuk, segi rupanya lebih halus ini, tapi kandungannya buruk ya. Jadi jangan lihat semuanya dari covernya bolo, kita lihat dari isinya. Belum tentu yang luarnya bagus dalamnya bagus, belum tentu yang luarnya jelek dalamnya juga jelek. Jadi kita coba lihat kandungannya. Ternyata dari sekam giling sama SG ini bagusan sekam giling sama bekatul ini bagusan bekatul tentunya bro, karena ini limbah, ini hasil dari penggilingan padi yang utuh itu bro. Oke. Dan untuk efek sampingnya gimana bro? Untuk efek sampingnya mungkin kurangnya produksi telur ya, hanya produksi telur, dan juga mungkin kayak kalau entok kita pengennya gemuk, kalau dikasih pakan ini malah kurus-kurus bro. Ini aku dapat dari peternak lain yang mungkin udah pakai ya, karena aku tanya-tanya. Aku pakai ini 5 hari ya, 5 hari. Kemudian aku tanya-tanya, langsung aku ganti pakai bekatul ya, karena aku juga ini malah belinya banyak. Jadi ini udah mau pakai campuran aja bro. Mungkin kalau 1 bulan 2 bulan nggak ngaruh sih pakai ini, tapi kalau terus-terusan bakalan ngaruh bro. Oke, itu sih penjelasan dari aku. Mohon maaf banget bro, mohon maaf banget kalau ngomong aku belepotan, karena ini video pertama, first video aku di YouTube ya bro. Terima kasih buat kamu yang udah ngikutin atau udah nonton video aku sampai akhir. Thank you very much. Jangan lupa untuk subscribe agar aku lebih semangat. Dan buat kalian yang pengen tahu seputar entok, langsung aja bisa subscribe channel ini bro. Oke, dadah.